Setelah kita membuat video yang bahas tentang Witch on the Holy Night, Witch Stay Night, hingga Tsukihime, ada salah satu seri dari Nasuverse yang masih belum kami bahas, yaitu adalah Kara no Kyokai. Jadi, apa itu Kara no Kyokai? Nah, di video kali ini, aku akan membahas tentang Kara no Kyokai ini. Dari pertanyaan-pertanyaan seperti apa itu Kara no Kyokai, apa plot yang diceritakan oleh Kara no Kyokai, hingga cara menonton dari Kara no Kyokai yang memiliki banyak series movie-nya, apakah menonton sesuai tahun rilis atau timeline order, dan tentunya hubungan dengan seri Nasuverse lainnya seperti Fate, Tsukihime, hingga Witch on the Holy Night. So, kali ini aku akan bahas satu persatu tentang Kara no Kyokai ini. Jadi, jika kalian belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu dan kita mulai pembahasannya, guys. Yang pertama adalah apa itu Kara no Kyokai? Jadi, Kara no Kyokai merupakan salah satu karya paling awal dari series Type Moon yang ditulis oleh Kinoko Nasu dan diilustrasikan oleh Takashi Takeuchi. Karya ini secara resmi disebut dalam bahasa Inggris dengan subjudulnya The Garden of Sinner. Awalnya diterbitkan sebagai web novel pada tahun 1998. Seri ini diterbitkan ulang dalam bentuk novel pada tahun 2004 dan kemudian diadaptasi menjadi 8 movie anime yang digarap oleh Ufotable dari tahun 2007 hingga 2013. Oke, itu adalah apa itu Kara no Kyokai. Sekarang aku akan membahas latar yang terjadi pada anime atau series dari Kara no Kyokai ini. Peristiwa dalam Kara no Kyokai ini berlangsung di kota Mifune pada tahun 1990-an. Beberapa lokasi penting diantaranya adalah Garanodo, sebuah agensi yang dikelola oleh Toko Aozaki yang menangani kasus-kasus yang melibatkan unsur supranatural, serta di Akademi Putri Reian. Pada series Kara no Kyokai ini juga memperkenalkan beberapa konsep paling mendasar dalam karya-karya Type Moon lain seperti Souls, Road Counter Force, Sihir, Matchcraft, serta Origin. Nah, itu adalah latar yang ada di Kara no Kyokai. Nah, setelah ini aku akan membahas tentang plot atau cerita yang ada di Kara no Kyokai ini. Cerita dimulai ketika Mikia Kokuto mulai tertarik pada serangkaian kematian misterius yang terjadi di kotanya. Bersama Ryogi Shiki, seorang gadis yang sangat pendiam. Saat ia berusaha mendekati Shiki, ia menyadari bahwa Shiki memiliki keterikatan dengan kematian-kematian misterius dan khawatir hal tersebut dapat membunuh Shiki Ryogi. Terungkap bahwa dalam keluarga Shiki, beberapa anggota keluarganya memiliki dua kepribadian yang berbeda. Keduanya sadar dan menyadari keberadaan satu sama lain, namun memiliki sifat yang saling bertolak belakang. Kesadaran ganda ini serta latar belakang Shiki yang sebagai pemburu iblis telah membuatnya menolak manusia lain. Namun setelah bertemu dengan Mikia, ia perlahan menemukan kebahagiaan melalui hubungan mereka dan celah mulai terbentuk di antara kedua kepribadiannya. Akibatnya, ia mengalami kecelakaan lalu lintas dan koma selama 2 tahun. Ketika ia terbangun, ia tidak mampu menghubungkan kenangan masa lalunya dengan identitasnya saat ini. Setelah bertemu kembali dengan Mikia yang kini bekerja sebagai penyelidik untuk Toko Aozaki, Shiki membantu biro detektif toko ini yang bernama Garanodo. Setiap kali pertawaran Shiki alami, ia berjuang untuk menerima identitas barunya. Oke, itu merupakan sinopsis atau plot yang akan dibawakan oleh si Kara no Kyokai ini. Oke, setelah plot kita akan membahas karakter-karakter yang berperan penting dalam cerita Kara no Kyokai ini. Yang pertama adalah Ryogi Shiki, seorang perempuan yang memiliki mata yang cukup spesial bernama Mystic Eyes of Death Perception, yang merupakan kemampuan supranatural yang memungkinkan penggunanya untuk melihat dan secara langsung menyadari garis kematian. Nah, seperti yang ada di Tsukihime, Mystic Eyes of Death Perception mungkin kayaknya bakal jadi video yang terpisah. Silahkan komen aja di bawah, apakah kita harus membahas tentang Mystic Eyes of Death Perception atau Mystic Eyes yang lainnya? Coba aja komen di bawah. Nah, kita lanjut ke cerita. Shiki yang baru saja pulih dari koma selama 2 tahun akibat kecelakaan lalu lintas. Sebelum kecelakaan tersebut, dia awalnya memiliki 2 kepribadian, yaitu kepribadian laki-laki yang bernama Shiki dan kepribadian perempuan aslinya bernama Shiki juga. Ya, di sini another Shiki and Shiki lagi, sama seperti di Tsukihime. Nah, pada anak-anak yang lahir dalam keluarga Ryogi umumnya adalah berjenis kelamin laki-laki dan dibesarkan dengan 2 kepribadian. Dan kepribadian laki-laki biasanya disebut dengan Yang, sedangkan kepribadian perempuan disebut dengan kepribadian Yin. Mudahnya, untuk mengetahui Shiki mana yang sedang berbicara pada suatu waktu, karena keduanya memiliki gaya bicara yang berbeda, terutama bahwa Shiki perempuan merujuk pada dirinya sendiri dengan kata ganti watashi, sementara Shiki laki-laki merujuk pada dirinya yang memanggil dirinya sendiri sebagai ore. Nah, jadi simpelnya Shiki perempuan
dia itu selalu memakai kata ganti watashi, sedangkan Shiki laki-laki menggunakan kata ore. Nah, setelah bangun dari komanya, Shiki menyadari bahwa ia tidak lagi dapat merasakan kehadiran Shiki laki-laki dan mengira bahwa ia, Shiki yang laki-laki, yang kepribadian yang telah meninggal akibat kecelakaan tersebut. Dia juga merasa terpisah dari kenangannya sebelum kecelakaan itu. Dan meskipun dia tahu bahwa dia adalah Shiki perempuan, dia tidak merasa seperti itu. Dengan harapan dapat menemukan kembali dirinya dan Shiki dengan kepribadian laki-laki yang telah meninggal. Dia menampilkan sikap dingin yang agak mirip dengan Shiki laki-laki dan mencoba bertingkah laku seperti yang dilakukan Shiki perempuan. Nah, Toko menyadari akan keterpisahan yang dirasakan oleh Shiki, tetapi menganggap Shiki ini yang saat ini setelah dia pulih dari kecelakaan, Toko menganggap Shiki ini memiliki kepribadian baru, yaitu kepribadian ketiga. Yang kedua ada Mikiya Kokuto, seorang teman Shiki yang, maksudnya Shiki dengan kepribadian yang 2 tahun lalu ia berjanji kepada Shiki untuk berkuliah bersama. Ia menemukan bahwa sebuah boneka di sebuah pameran dan terpesona oleh kesan hampa dari boneka-boneka yang mirip dengan Shiki. Ia terpesona hingga mencari pembuatnya. Ketemulah pembuatnya yang bernama Toko Aozaki dan kemudian menemukan tempat kerjanya. Dengan harapan untuk kuliah bersama Shiki yang pupus karena Shiki sedang koma, ia memutuskan untuk keluar dari kuliah dan bekerja di bawah bimbingan Toko Aozaki sebagai asisten. Toko sangat menghargai kemampuan investigasinya karena ia berhasil menemukan tempat kerjanya, sebuah bangunan kosong yang tersembunyi di balik bounded field. Yang ketiga ada Azaka Kokuto, seorang adik perempuan Mikiya yang sangat mencintainya secara romantis. Ya, bisa dibilang brokon. Ia menjadi murid Toko karena persaingannya dengan Shiki dan memiliki bakat dalam sihir pembakaran. Walaupun dia ini adalah adik dari Mikiya, tapi dari segi penampilan maupun kemampuan, dia itu malah lebih mirip dengan Tohno Akiha. Meskipun kemampuan Akiha adalah pengendalian panas eksternal, sedangkan kemampuan Azaka adalah memicu pembakaran. Karena kemiripan wajahnya aja yang dibilang mirip banget. Selanjutnya ada Toko Aozaki. Toko Aozaki, meskipun nampak seperti pembuat boneka, Toko sebenarnya adalah seorang penyihir yang sangat kuat. Ia mengelola sebuah usaha di sebuah gedung kosong yang bernama Garanodo, sebuah biro detektif yang hanya terdiri dari dirinya dan Mikiya, dan hanya menangani kasus-kasus supranatural atau yang tidak biasa. Ia merupakan kakak kandung dari Aoko Aozaki, dari Tsukihime dan Mahout Tsukai no Yoru. Setelah kita membahas beberapa karakter yang cukup penting di Kara no Kyokai, selanjutnya di pembahasan kedua adalah bagaimana cara menonton Kara no Kyokai dengan baik dan benar. Nah, untuk pembahasan cara menonton Kara no Kyokai, jika kalian melihat situs My Anime List, sudah disebutkan bahwa movie dari Kara no Kyokai memiliki judul yang tergolong cukup banyak, mungkin sekitar 9 judul yang mungkin saling berkaitan. Nah, dari banyaknya judul itu, aku menyarankan untuk kalian menonton sesuai tanggal rilisnya saja, agar kalian nyaman untuk menonton dan tidak merasa terkena spoiler yang mungkin tidak perlu. Jika sesuai tanggal rilis, yang pertama ada Kara no Kyokai movie pertama, Fukano Fuke. Kedua ada Kara no Kyokai movie 2, Satsujin Kousatsu. Yang ketiga ada Kara no Kyokai movie 3, Sukaku Zanryu. Keempat ada Kara no Kyokai Garanodo. Kelima ada Kara no Kyokai Mujun Rasen. Keenam ada Kara no Kyokai Bokyo Rokuen. Yang ketujuh ada Kara no Kyokai Satsujin Kousatsu. Kedelapan ada Kara no Kyokai Shusho. Nah, itu adalah urutan-urutan yang sesuai tanggal rilis. Nah, bagaimana jika sesuai timeline order? Nah, aku sama sekali tidak menyarankan kalian nonton dengan sesuai timeline order. Nah, buat kalian yang pengen tahu jika sesuai dengan timeline order, yang pertama ada Kara no Kyokai movie 2, Satsujin Kousatsu. Yang kedua ada Kara no Kyokai movie keempat yang bernama Garanodo. Yang ketiga ada Kara no Kyokai movie ketiga, Sukaku Zanryu. Yang keempat ada Kara no Kyokai movie pertama, Fukan Fuke. Yang kelima ada Kara no Kyokai Mujun Rasen. Yang keenam ada Kara no Kyokai Bokyo Rokuwon. Yang ketujuh ada Kara no Kyokai Satsujin Kousatsu. Kedelapan ada Kara no Kyokai Shusho. Nah, itu merupakan bagaimana cara menonton Kara no Kyokai yang menurutku cukup banyak karena ada 9 movie yang digarap oleh Ufotable. Nah, pembahasan ketiga adalah apa sih hubungan Kara no Kyokai dengan seri lain dari Nasuverse. Nah, seperti yang aku bahas di video-video sebelumnya tentang Mahout Tsukai no Yoru atau si Tsukihime, kalian bisa menonton dua pembahasan video tadi di link di deskripsi atau di card di pojok kanan atas. Kita juga bisa pin di kolom komentar karena kami sudah membahas cukup lengkap di dua video itu dan kalian bisa cek aja langsung. Jadi simpelnya,
Karakter yang ada di Karano Kyokai bernama Touko Aozaki itu merupakan penghubung dari semua seri di Nasuverse ini seperti Fate, Tsukihime, hingga Motsukan no Yoru. Jadi begitulah pembahasan tentang Karano Kyokai. Jadi bagaimana menurut kalian? Silahkan komen aja di bawah. Atau sekiranya ada tambahan tentang pembahasan Karano Kyokai, kalian bisa langsung aja kita berdiskusi di kolom komentar. Dan jika kalian ada request untuk pembahasan tentang Nasuverse lainnya, silahkan juga komen juga di bawah ya teman-teman. So, jadi segitu dulu untuk video pembahasan dari Karano Kyokai. Terima kasih semua sudah menonton video kita, dan sampai jumpa lagi di next pembahasan Nasuverse lain. Goodbye.